Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Baiklah, apa kabar anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Kalau kemarin kita membahas tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, buka bukunya halaman 14. Yang mana halaman 14 ini dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullah, itulah Allah, rabbukum, Tuhan kalian semua. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, selain Allah. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di muka bumi maupun yang di luar muka bumi. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah yang memelihara segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini maupun yang di luar muka bumi. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah turunnya Al-Quran ini lebih jelas, jadi bahwasannya lebih mudah dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin mengenal Allah melalui alam semesta, itu sangat proses yang panjang sekali. Jadi kalau melalui alam semesta itu ibarat kita kerja. Ibarat kita berjalan dari sini, dari kampung di Jakarta ini ke kampung kita. Ibarat kita berjalan sendiri, berjalan kaki. Lambat sekali untuk datang, membutuhkan waktu yang lama, dan bisa jadi nggak nyampe karena terlalu jauh dan terlalu rendah teknologi yang kita gunakan. Hanya berjalan kaki ya mungkin saja tidak sampai. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Agar dan ibaratnya kita mengenal Allah melalui Al-Quran, ibarat kita dari Jakarta ini berjalan ke kampung kita menggunakan
pesawat, menggunakan mobil, motor, angkutan umum. Ya dalam satu malam insya Allah sudah kita bisa nyampe ke kampung kita. Apalagi naik pesawat, paling 2 jam udah nyampe di kampung kita. Itulah ibaratnya untuk mengenal Allah berdasarkan Al-Quran, maka kita akan lebih cepat untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui siapa yang menciptakan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ke kita, akan lebih cepat untuk bisa kita mengetahui kebenaran itu. Nah, dari itu ya, sangat diharuskan ya dalam mengenal Allah itu harus melalui Al-Quran. Karena agar apa? Karena agar cepat menemukan kebenaran. Kalau hanya melihat alam semesta saja, melalui alam semesta ya lama sekali. Bisa-bisa kita tidak sampai kepada kebenaran itu, udah mati duluan. Nah, itulah. Dari itu Allah menurunkan Al-Quran agar kita segera mengetahui Tuhannya itu siapa, tujuan hidup itu apa, tujuan hidup kita itu apa, kenapa kita diciptakan. Nah, dalam Al-Quran ayat lain disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu kita salah satunya langsung ketahuan tujuan hidup itu apa. Kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana juga disebutkan dalam sini, fa'buduh, maka sembahlah Dia yang menciptakan, yaitu Allah. Itulah langsung ketahuan tujuan hidup itu apa. Bukan tujuan hidup ini bukan untuk enak-enak, bukan untuk hura-hura, bukan. Setelah kita mengetahui yang menciptakan itu siapa dan tujuan penciptaan itu untuk apa, gitu ya. Banyak sekali sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk menyembah Allah, penerangan yang menjelaskan Allah lah yang menciptakan bumi ini. Contohnya dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu, sembahlah, rabbukum, Tuhanmu, alladzi khalaqas, yang menciptakan kamu, gitu ya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Itulah perintah Allah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan yang menciptakan sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Itu. Kenapa harus orang agar menjadi orang takwa? Karena orang bertakwa itu, balasan orang yang bertakwa itu adalah surga. Berarti kebalikannya, kalau kita tidak menyembah,
maka kita akan tidak menjadi orang yang ingkar, bukan jadi orang bertakwa. Kalau kita tidak menjadi orang bertakwa, ya balasannya ya neraka. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi la'allakum taqun alladzina alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wasam. Panjang sekali ya penjelasannya. Mungkin untuk pertemuan sekarang, pertemuan ke-6 ini sampai sini aja dulu penjelasan Bapak. Tugasnya adalah tulis Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 102 yang ada di halaman 14. Itu yang ini, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Tulis itu, kemudian jelaskan tajwidnya, kemudian juga tulis artinya. Mungkin ini saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.